Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ramadhani, NIM 2005121406 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan model infrastruktur jaringan. Apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan komputer yaitu sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Jenis-jenis infrastruktur jaringan dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur jaringan fisik dan logika. Yang pertama yaitu infrastruktur jaringan fisik, yaitu sesuai dengan namanya, fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik yaitu router, digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP. Yang kedua, switch, bridge, yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Yang ketiga yaitu server, seperti melayani service. Contohnya DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Yang kedua, infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur jaringan logikal bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau package ataupun sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Contoh infrastruktur ini yaitu DNS server config, database config, web server config, DHCP server config, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer dapat terdiri dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Berikut perbedaan dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang pertama, jaringan terpusat atau centralized network, yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Kelebihannya: 1. Standarisasi mudah diterapkan. 2. Pemakaian CPU menjadi sangat efisien. 3. Sistem keamanan lebih terjamin. Yang keempat, sebagai sarana aplikasi multi-user. Namun terdapat kekurangan. Yang pertama, bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Yang kedua, pelayanan yang kurang fleksibel, karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan atau dipasang pada tempat, yaitu komputer pusat. Yang ketiga, bila kinerja CPU sangat besar, maka unjuk kerja sistem akan turun dan melemah. Yang kedua yaitu jaringan terdistribusi atau distributed network. Pengertian jaringan terdistribusi ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Kelebihan jaringan terdistribusi ini, yang pertama, mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Yang ketiga, kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Keempat, dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasi sistem. Yang kelima yaitu fasilitas lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dan yang keenam, memungkinkan pertumbuhan sistem secara terus-menerus. Kekurangan jaringan terdistribusi. Yang pertama, boros dalam sistem peralatan. Yang kedua, biaya cukup mahal. Yang ketiga, proses agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Yang keempat, membahayakan dari segi keamanan data, karena pemakai diberi keleluasaan kerja pada komputer lokal. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis.
terdiri dari PAN, LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan komputer yang digunakan dalam jarak yang sangat dekat seperti Bluetooth dan infrared. Yang kedua LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja, misal dalam ruangan suatu instansi, contohnya lab komputer dan warnet. Yang ketiga yaitu MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup lebih luas serta menggunakan peralatan yang lebih canggih dari LAN, misal dalam satu kota, contohnya yaitu jaringan pada perkantoran atau pemerintahan. Yang terakhir yaitu WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya sangat luas sehingga dapat mencapai satu negara bahkan benua. Berikut gambar modelnya. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama internet. Internet yaitu sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sedangkan intranet yaitu jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal atau hanya bisa diakses oleh kalangan internal saja. Contohnya digunakan pada perkantoran, perusahaan, dan pemerintahan. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc ini jaringannya tercipta karena sesuatu yang dadakan. Contohnya yaitu laptop dengan smartphone ini terhubung tanpa ada titik temu atau access point, jadi langsung terhubung saja. Sedangkan untuk infrastruktur ini, komponen-komponen ini terhubung karena terdapat suatu titik temu atau access point hingga mereka dapat terhubung. Selanjutnya yaitu topologi jaringan. Sebenarnya terdapat banyak jenis-jenis topologi jaringan, namun di video ini saya menyebutkan beberapa saja, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi extended star, topologi hierarkikal, dan topologi mesh. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana seperti gambar berikut. Topologi ini menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node client dan konektornya. Kelebihan dari topologi bus yaitu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Namun kekurangannya yang pertama sering terjadi tabrakan arus data. Kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Yang ketiga, topologi bus yang lama sulit dikembangkan. Yang keempat, jika ada masalah pada kabel misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang kedua yaitu topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihannya, biaya instalasi murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, dan implementasinya mudah dilakukan. Kekurangannya, jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Yang kedua, sangat rentan terjadinya tabrakan arus data.
Yang ketiga, jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Yang ketiga yaitu topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Kelebihannya, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Dua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Dan keempat, lebih fleksibel. Kekurangan topologi star. Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Dua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Dan ketiga, sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya, topologi extended star. Topologi jaringan extended star atau sebuah topologi jaringan yang sama dengan topologi jaringan star. Akan tetapi, pada topologi jaringan extended star memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat, sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi jaringan star. Kelebihannya, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Bahkan jika kita ingin menambah jaringan baru, kita bisa menambahkan repeater. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu aktivitas jaringan yang lain. Kekurangan topologi extended star ini yaitu memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub atau switch. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan yang lain. Selanjutnya, topologi hierarkikal. Topologi hierarkikal adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi ini digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Kelebihan topologi ini dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Yang kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangannya, memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Dan yang terakhir, topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihannya, bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Dan yang ketiga, tidak terjadinya tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangannya, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Dan yang ketiga, instalasinya sangat rumit. Materi selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan yang berkabel atau wired network dan jaringan nirkabel atau tanpa kabel, yaitu wireless network. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama, unicast dari satu ke satu, dan yang kedua multicast dari satu ke grup, dan yang terakhir broadcast dari satu ke semua. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menontonnya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.